Alhamdulillah ya, saya laporkan untuk hari ini dulu. Hari ini sampai sejauh ini sampai jam 9.00 pada saat kita wawancara ini, ujian sesi yang sudah masuk sesi yang ketiga ini sudah berjalan dengan lancar. Walaupun kemarin pada sesi 1 dan 2 itu masih terkendala gitu ya, terkendala sehingga waktu pelaksanaan ujian yang semestinya kita harapkan selesai tepat waktu akhirnya harus selesai sampai dini hari, hari subuh ya. Dini hari itu pukul berapa Pak tepatnya? Terakhir selesai jam 12:02 ya, siswa menyelesaikan soal ujiannya. Dan ini kan terkait dengan permasalahan server di pusat ya, yang beberapa kali mengalami kendala. Gitu. Untuk jumlah pesertanya sendiri ada berapa Pak? Untuk jumlah peserta setiap sesinya di Universitas Muhammadiyah ini 7 ya, jadi tidak semua akhirnya mengikuti ujian gitu ya. Pada sesi pertama itu tercatat 33 orang tidak mengikuti ujian, dan pada sesi kedua kalau tidak salah itu 22 orang. Iya Pak, terkait kendala ini, karena sepertinya di tiap tempat beda-beda ya Pak ya, dari ruang satu dan ruang lainnya. Itu kenapa Pak jadi bisa berbeda-beda seperti itu Pak? Kita juga tidak memahami secara pasti ya problem, karena memang kemungkinan besar aplikasi dan sistem yang diterapkan oleh panitia pusat itu kan berbeda dari pelaksanaan SNMPTN ya tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang bisa saya sampaikan di sini adalah paling tidak salah satu faktor itu adalah karena sekarang load soal itu kan menjadi lebih besar ya. Jadi file ini juga menjadi lebih besar. Ini berkaitan dengan variasi soal ujian pada tahun ini, di mana ada tes potensi skolastik, kemudian ada literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan perlu diketahui juga dalam pelaksanaan ujian itu antara satu komputer dengan komputer yang lain itu berbeda-beda soalnya gitu. Jadi satu siswa mengerjakan soal yang berbeda dengan siswa yang lain. Itu terus terang saja kemungkinan itu juga akan menyebabkan rumitnya sistem yang dijalankan gitu. Tapi alhamdulillah pada pagi ini nampaknya sudah bisa berjalan. Pak, terkait ini kan ada yang paling lambat ya Pak ya, pukul 12, pokoknya pukul 00. Ya. Nah, kalau adakah yang mengerjakan tepat waktu, maksudnya sesuai jadwal? Selesai gitu ya. Untuk DLM kebetulan tidak. Jadi semua terkendala karena kita sempat mempost ujian, karena kita menemukan kendala itu kan sejak jam 8.15 pagi gitu ya. Jadi ada problem DLM ini ada 2 sebenarnya terjadi, adanya latensi yang lumayan besar dari sistem. Kemudian yang kedua, sering terputusnya koneksi antara PC peserta ujian dengan server panitia pusat. Nah, 2 hal itu akhirnya menyebabkan ada beberapa sesi yang terlewat atau terskip gitu. Dan otomatis kan kita harus ulang setelah ujian selesai gitu. Misalnya kita jadwalkan ujian harusnya selesai jam 1 siang gitu ya. Ternyata ada beberapa sesi yang terskip di WLM. Otomatis kan kita harus mengulang di waktu berikutnya. Sementara kalau kita sudah belum menyelesaikan sesi 1, tidak mungkin bisa masuk ke sesi 2. Dan saat ini sedang berlangsung ujian nasional berbasis tes untuk calon mahasiswa yang ingin masuk ke Universitas Lambung Mangkurat. Jadi untuk sobat Bipos dapat dilihat di sini, ini pada gerbang itu sudah diberitahukan kalau ini adalah gedung-gedung pelaksanaan tes. Jadi ada 23 gedung. Jadi berdasarkan keterangan dari Wakil Rektor 1 Universitas Lambung Mangkurat, kalau pelaksanaan pada pagi hari ini dan juga berdasarkan pantauan Banjarmasinpos dari pagi tadi hingga saat ini berlangsung lancar. Jadi artinya mereka melaksanakan ujian dan
masih lancar dibanding dengan hari sebelumnya. Pelaksanaan ujian ini justru terkendala bahkan sampai pukul 12 malam atau 00:02. Jadi artinya sudah dini hari tadi Sobat Pipos. Jadi kendala ini juga dijelaskan oleh WR1 kalau ini merupakan kendala dari pusat. Jadi tak hanya Universitas Lambung Mangkurat yang mengalami kendala. Ada beberapa universitas lainnya di Indonesia yang juga mengalami hal serupa. Seperti itu Sobat Pipos. Tapi untuk setiap laboratorium komputer itu berbeda-beda ya kendalanya. Jadi paling lambat itu ada di Fakultas Kedokteran hingga dini hari tadi. Oke, Sobat Banjarmasin Pos, terus saksikan dan update terus informasi dari Banjarmasin Pos. Saya Eka Pertiwi melaporkan.